A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du uhaikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadilahi talbi taufiqi ikhwatil kiram a'azzalallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan subuh kali ini melanjutkan pembahasan kajian tafsir mengidentifikasi sifat di antara sifat-sifat Yahudi Bani Israel yang kemudian Allah gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Setelah pada pembahasan minggu lalu kita mempelajari bagaimana kemudian sifat Yahudi Bani Israel, mereka mendustakan, mereka pun juga membunuh para nabi itu sendiri. Bagaimana kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan bagaimana kemudian mereka hasad, dengki kepada para nabi alaihissalam itu sendiri, alaihissalam itu sendiri. Nah, di dalam kesempatan subuh kali ini para pemirsa Ngaji Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah tim Ngaji Subuh barakallahu lana walakum, kita akan mempelajari sifat min sifatil Yahud Bani Israel ketika kemudian mereka memfitnah, melontarkan fitnah dan juga merendahkan para nabi alaihimus salatu wassalam itu sendiri. Nah, pada prinsipnya jelas keberadaan mereka ini hari ini dengan sepak terjang mereka kepada kaum muslimin ini bagian dari minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan betapa kemudian kaum muslimin ini wajib kembali kepada petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musuh hari ini yang kemudian memusuhi Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau katakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, maka ini menegaskan pada prinsipnya bahwasannya apa yang kemudian Allah gambarkan berupa sifat min sifatil Yahud Bani Israel di dalam Al-Quran, ini pada prinsipnya bagian dari petunjuk Allah bagaimana kemudian kita mengidentifikasi ancaman bahaya bagi Islam kaum muslimin itu sendiri. Nah, dalam perinciannya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Atha bin Khalil Abu Arustah itu menggambarkan bahwa hubungan antara kaum Yahudi Bani Israel dengan para nabi itu tidak jauh dari hubungan katakanlah kedengkian, pembunuhan, pendustaan. Bagaimana kemudian mereka mendustakan para nabi, mereka pun juga mendengki para nabi, mereka pun juga bahkan membunuh mereka. Seperti apa yang kemudian terjadi kepada Nabiullah dan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi wassalam. Nah, dalam hal ini ketika kemudian datang masanya kanjeng Nabi SAW, maka Nabi SAW pun juga tidak terlepas dari rekam jejak kejahatan mereka. Ketika berbicara tentang kaum Yahudi, Bani Israel dalam hal ini mereka jelas melakukan kejahatan kepada Al-Mustafa SAW dari mulai mereka dengki, tidak mau menerima kerasulan kanjeng Nabi Muhammad SAW karena dianggap beda kemudian golongan. Jelasnya mereka menganggap bisa digambarkan wa ma'adzalika, kata Syekhuna Atha bin Khalil itu, wa ma'adzalika falamma ja'ahum hadha Rasul SAW imtala'at qulubuhum ghayadhan wa hasadan kaifa yakunu min waladi Ismail alaihi salam wa laysa min waladi Ishaq alaihi wassalam walaysa min waladi Ishaq jaddihim kama yaqulun falam yu'minu bi Rasul alaihi wasallam wa hum ya'lamuna sidqahu. Jadi ketika kemudian datang Rasulullah SAW ini kepada mereka, maka kolbu-kolbu mereka penuh dengan kemarahan, kemurkaan dan juga kedengkian. Mengapa kemudian seorang Rasul itu lahir dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi dari kalangan bangsa Arab, bukan kemudian dari anak keturunan Ishak alaihissalam min Bani Israil itu.
ini kakek moyang mereka sebagaimana yang mereka katakan. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW padahal mereka tahu kemudian kebenarannya. Nah, dalam hal ini dari mana kemudian kita mendapati petunjuk yang demikian ini? Ini aku udah gambarkan dalam surat Al-Baqarah 89 sampai dengan 90 itu. Jadi mereka tahu kebenaran, kitab suci Al-Quran datang kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima kebenaran, disalahkan Nabi SAW sendiri. Mereka tahu kebenaran, sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW ada pada Taurat, tapi mereka tidak mau membenarkan dan mereka menyembunyikan, bahkan mereka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan sifat-sifat Muhammad SAW itu sendiri. Nah, ini terlahir dari sifat takabur mereka ini. Nah, ini kan berbahaya, dalam hal ini berbahaya. Bahkan di sini dikatakan hatta innahum wa qad kanu ala yaqinin bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyul muntazar wal mau'ud fi kutubihim bi sifatihi wa na'tihi. Jadi bahkan sesungguhnya mereka, kata Syekhuna Tabil Khalil, mereka sungguh berada pada keyakinan, maksudnya pengetahuan yang mereka ketahui secara pasti bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Nabi yang kemudian ditunggu. Nabi yang ditunggu dan dijanjikan. Dan itu ada di dalam kitab-kitab suci mereka dengan sifat, karakter yang sesuai. Wa annahum kanu ya'rifuna Rasulullah SAW kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka bahkan mengenal, mengetahui Rasulullah SAW ini sebagai seorang nabi dengan sifat-sifat sesuai itu, sebagaimana mereka mengenal betul anak-anak mereka. Wa kanu yastansaruna bihi 'ala al-Aws wal Khazraj wa yatawa'adunahum bi anna nabiyyan sayub'ats wa yakununa min atba'ihi. Di mana sebelumnya mereka kalau kemudian berselisih dengan Aus dan Khazraj, mereka kemudian akan meminta pertolongan kepada Nabi. Jadi begini. Jadi orang-orang Yahudi itu, Bani Israel, ketika mereka berdebat dengan bangsa Arab, maka mereka akan menjanjikan, nanti tunggu, akan datang Nabi baru, Nabi di akhir zaman. Mereka nanti kami akan memerangi, membunuh kalian bersama dengan Nabi tersebut. Jadi mereka mengklaim akan ada Nabi dari kalangan mereka. Ini gambaran terbahaya ketika seseorang atau suatu kelompok misalnya kita asobiyah kepada apa yang diistilahkan dengan kesukuan atau asal-usul itu sendiri. Ini bahaya. Jadi yang namanya Yahudi Bani Israel, mereka ta'asub terhadap suku bangsa atau ras atau apa istilahnya. Terhadap identitas yang sifatnya sebetulnya ini tidak layak menjadi ukuran kebenaran itu sendiri. Nah, mereka ta'assub kepadanya, mereka ta'assub kepada kesukuan dari Bani Israel itu sendiri. Mereka senantiasa menjanjikan kalau kemudian ribut dengan bangsa Arab itu termasuk di Madinah dengan Aus dan Khazraj ataupun juga Yahudi Bani Israel dengan orang-orang kafir Quraisy itu dahulu kala, mereka senantiasa menjanjikan nanti kalau ada Nabi yang ditunggu-tunggu dalam kurung dari kalangan kami Bani Israel, maka kami akan memerangi dan membunuh kalian semua. Jadi seakan-akan datang Nabi baru ini tugasnya untuk membunuh orang-orang Arab. Nah, ternyata kenyataannya Allah lahirkan kemudian Nabi di akhir zaman itu dari kalangan bangsa Arab. Nah, ini mereka dengan sifat ta'assubnya tidak mau terima. Maka ini menjadi bahkan ini yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk mengingkari. Dengan alasan ini bimala tahwa anfusuku. Maka Allah gambarkan di dalam ayat Al-Qur'an Karim itu, Bismillahirrahmanirrahim, afakullama ja'akum rasulun bimala tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah ketika kemudian datang kepada kalian seorang rasul dengan apa yang kemudian tidak kalian kehendaki, dengan apa yang kemudian jiwa kalian tidak sukai, maka kalian akan istakbartum, kalian akan bertakabur. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi kalian dustakan, sebagiannya lagi bahkan kalian bunuh. Akibat apa? Ketakaburan mereka.
Dan sifat ketakaburan mereka ini sudah kemudian Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, sikap takabur mereka kepada para rasul, dari rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka ini. Karena kalau ada suatu bangsa atau suatu suku bangsa yang kemudian Allah muliakan dengan adanya kehadiran nabi dan nabi dari masa ke masa, ketika wafat seorang nabi, kanat sebanu Israila tasusumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Itu adalah Bani Israil. Ketika wafat seorang nabi, datang nabi lagi. Sampai terakhir hari ini di akhir zaman ada kanjeng Nabi SAW. Tapi karena mereka nilai telah tahwa anfusukum, Allah gambarkan, yakni ketika kemudian datangnya Rasul tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, istakbartu, maka mereka ini Allah gambarkan akan bersikap takabur. Dan itu ditunjukkan, diekspresikan oleh mereka konsekuensinya kepada sikap yakni mendustakan para nabi rasul itu sendiri dan juga bahkan membunuh mereka. Waliyadzubillah. Nah, dalam perinciannya para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya kepada Nabi SAW sebetulnya. Kita mendapat rentetan sikap fitnah, penghinaan mereka Bani Israil kepada para nabi itu tercatat di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian mereka merendahkan, bahkan dari semenjak masa Nabi Musa. Mereka merendahkan Nabi Musa AS secara langsung. Dalam hal ini, bahkan mereka bisa dikatakan yang merendahkan Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Mereka merendahkan Nabi Musa AS. Bahkan di masa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, mereka merendahkan Nabi Sulaiman AS dengan menuduh. Jadi Yahudi Bani Israil, terutama di masa Nabi Muhammad SAW itu menuding Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Bahkan Nabi Musa itu tak lepas dari tudingan mereka, dari fitnahan mereka adalah tukang sihir. Nah, sebagaimana kemudian mereka pun juga mengolok-olok kanjeng Nabi SAW dengan ragam olok-olokan mereka, olok-olokan terhadap agama pula. Waliyadzubillah. Jadi kalau kemudian hari ini kita mendapati di antara orang-orang Yahudi ini membuat fitnah kepada para mujahidin, memfitnah para ulama da'i, para ulama duat, para ulama kita, para pejuang syara wal khilafah di Palestina sana, di antaranya yang kemudian sering keluar masuk sijen penjara zalim dari Yahudi, Zionis Yahudi itu kan difitnah ataupun juga katakanlah tadi itu para mujahidin hari ini. Kita mendapati bagaimana kemudian mereka secara aktif melontarkan ragam fitnah-fitnah murahan. Kita bisa bayangkan kalau kemudian kepada para nabi saja mereka bisa melontarkan fitnah dan stigma negatif, maka apalagi kemudian kepada umat manusia secara umum. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu Allah gambarkan wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika kemudian kalian katakan kepada Musa itu, wahai Musa, ini bentuk peringatan Allah kepada Yahudi Bani Israel. Allah mengajarkan kepada Yahudi Bani Israel, terutama di masa kanjeng Nabi SAW, dengan mengingatkan sejarah nenek moyang mereka. Ini peringatan sebetulnya jelas. Wa idz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian katakan kepada Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepada engkau hatta hingga kemudian narallaha jahratan, kami bisa melihat Allah secara terang benderang. Ini kan perkataan yang kemudian mengandung istihzaan. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama ini. yakni bisa melihat secara ayanan. Makanya Allah kemudian menghukum mereka. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Jadi dalam hal ini kelakuan mereka, kejahatan mereka, jadi Allah kemudian kirimkan
siksaan kepada mereka hingga kemudian mereka mati. Itu ini yang kemudian fa'akhadhatkumus sa'iqatu antum tanzurun. Bagaimana kemudian mereka tidak mau beriman tuh kepada Nabi Musa SAW, artinya tidak mau beriman kepada Allah pula kan jelas. Nah. Hingga kemudian dengan syarat mereka mau melihat Allah secara terang benderang. Ini kan keterlaluan. Dan ini dikatakan betul secara qat'i, bisa kita pastikan itu mereka sampaikan kepada Nabi Musa SAW. Dan ini merupakan suatu bentuk kejahatan, lisan sendiri. Waliyadzubillah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 88, mereka Allah gambarkan wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun wa qalu qulubuna ghulf. Jadi ketika kemudian digambarkan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dalam hal ini mereka kemudian mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Nah, waqalu kata para ulama di dalam tafsir Jalalain waqalu lin Nabi SAW istizaan. Jadi ketika mereka mengatakan qalbu kami terkunci, ini merupakan suatu bentuk olok-olokan kepada Nabi Muhammad SAW. Qulubuna ghulfun. Qalbu kami terkunci, maksudnya mereka tidak mau, tetap mereka tidak mau membenarkan Rasul kajian Nabi SAW dengan mengolok-olok kan qalbu kami telah terkunci. Bahkan kemudian Allah katakan bal la'anahumullah bikufrihim. Bahkan Allah telah melaknat mereka oleh sebab kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit kemudian dari mereka yang beriman. Di mana kalimat bal lil idrab la'anahumullah ab'adahum an rahmatihi wa khadalahum anil qabuli. Dalam hal ini Allah kemudian menjauhkan mereka dari rahmatnya dan merendahkan mereka dari sikap menerima kebenaran bikufrihim. Walaysa adami, jadi dalam hal ini walaysa adama qubulihim li khalalin fi qulubihim. Jadi ketika Allah katakan Allah melaknat mereka oleh sebab kekufuran mereka, jadi mereka tidak mau menerima kebenaran itu bukan karena otak mereka yang kemudian bermasalah, tapi lebih karena faktor ya tadi Allah melaknat mereka oleh sebab kekufuran mereka. Allah jauhkan dari taufik dan rahmatnya. Allah hinakan mereka, jauhkan dari sikap menerima kebenaran itu sendiri. Ini bentuk siksaan. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Faqalilan ma yu'minun, dan huruf ma di dalam ayat ini dia merupakan mazaidah li ta'kidil qillah. Jadi kalimat faqalilan ma yu'minun, maka sedikitlah sedikit kemudian keimanan mereka. Faqalilan ma yu'minun. Huruf ma di sana dia huruf ma tambahan. Karena kalimat faqalilan ma yu'minun, sebetulnya kalau kalimatnya faqalilan yu'minun itu sudah cukup. Bahkan di sini Allah ungkapkan dalam bentuk penghususan. Faqalilan ma yu'minun. Kalimatnya bukan yu'minuna qalilan, tapi faqalilan ma yu'minun. Ini terdapat kemudian penghususan semata-mata hanya sedikit. Waliyadzubillah qalilun jiddan. Nah di dalam sejarahnya ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum, jadi ketika kemudian mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf wal ghardu iqnatuhu alaihi salam min imanihim. Jadi dalam hal ini qala ta'ala dan alaihim, dalam hal ini Allah kemudian menegaskan ya kekufuran mereka itu bukan karena otak mereka yang kemudian tidak sehat atau bagaimana. Ini kalimat yang mengandung istizaan kepada Nabi SAW. Tapi hakikatnya tadi Allah melaknat mereka. Waliyadzubillah. Nah di dalam gambaran ayat-ayat Al-Quranul Karim, bagaimana kemudian mereka merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah SAW, para Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa. Nah di dalam bahasa
Al-Baqarah 104 itu pun juga Allah gambarkan bagaimana kemudian mereka ketika mendapati di Madinah itu mereka kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang kemudian mengandung penghinaan kepada kanjeng Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Nah, dalam hal ini ayat ini ikhwatil kiram ini mengandung perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala menyerupai lisannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dalam hal ini mereka melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung cercaan, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalimat ra'ina itu sendiri. Jadi sebab turunnya ayat ini berkaitan dahulu kala. Ini berkaitan dengan kejahatan mereka. Ini kemudian diutarakan oleh Syekhuna At-Tabi bin Khalil Abu Arustah. Mereka melontarkan kalimat ra'in jadi orang-orang kan begini, para sahabat Nabi SAW itu mereka terbiasa mengucapkan kalimat, mereka terbiasa kemudian mengucapkan kalimat itu ra'ina ya Rasulullah SAW yang bermakna isma'lana. Fa'idha aradu an yaqulu isma'lana. Ini kemudian diutarakan dalam kitab tafsir. Jadi para sahabat lazim mereka mengatakan kalimat ra'ina Rasulullah SAW. Itu kalimat yang sebetulnya secara bahasa sopan, tidak ada masalah. Tapi bayangkan dalam hal ini mereka malah kemudian melakukan tauriyah, mendistorsi, menstigma telafal ra'ina dengan istilah ru'una. Yuwarruna biru'unati. Jadi para sahabat mereka mengatakan ra'ina Rasulullah SAW, para orang-orang Yahudi mereka kemudian mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan kalimat ru'unah. Di mana kalimat ru'unah ini maknanya adalah bebal atau koplok, waliyadzubillah. Ini kalimat penghinaan. Bahkan ini yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian di dalam kitab tafsir Asy'arawi digambarkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu di antara sahabat Nabi SAW, sahabat Ansar, sami'a wahidan minal yahudi yaqulu lahu sallam ra'ina wa Sa'ad kana min ahbaril yahud wa ya'rifu lugatahum. Dalam hal ini Sa'ad bin Mu'adz ini dahulu itu adalah salah satu tokoh pendeta Yahudi dahulunya. Beliau mengetahui bahasanya orang-orang Yahudi. Nah, makanya ketika orang Yahudi mengatakan ru'unah kepada Nabi SAW itu beliau marah tuh. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini sangat-sangat kemudian marah. Falamma sami'a maqalahu fahima maradahu. Maka ketika kemudian Sa'ad bin Mu'adz itu mendengar orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina atau ru'unah kepada Nabi SAW istizaan, maka beliau faham maksudnya apa. Fadhahaba ilal Yahudi wa qala law sami'tuha minka marratan ukhra la darabtu unuqaq. Bahkan beliau langsung datang kepada salah seorang Yahudi itu. Kemudian beliau Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, kalau kemudian aku mendengar kembali darimu sekali lagi ucapan yang demikian ini, maka sungguh aku akan memenggal kepalamu. Nah, orang-orang Yahudi itu dengan sikap buruknya kemudian malah berkata, wa qalal Yahudi awalastum taqulunaha linabiyyikum, bukankah kalian mengucapkan kalimat demikian kepada nabi kalian? Ahya haramun alaina wa halalun lakum, apakah kemudian ucapan tersebut haram bagi kami? Ini ucapan ra'ina itu, atau juga hal bagi kalian. Panazalitil ayah, maka turunlah kemudian ayat al-ayatul kalimatu taqul la taqulu ra'ina wa qul unzurna. Jadi dalam Allah kemudian langsung mengharamkan kalimat ra'ina ini yang kemudian disimpangkan oleh orang Yahudi sebagai bentuk hinaan, cercaan, olok-olokan kepada Al-Mustafa SAW. Allah merintahkan ganti kemudian istilah dengan istilah unzurna. Bayangkan maknanya sama, tapi istilahnya yang satu kemudian didistorsikan, mengandung istizaan kepada Nabi SAW, yang satu bebas dari kalimat unzurna. Maknanya sama sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa suatu kalimat yang asal usulnya katakanlah boleh diucapkan kalau kemudian mengandung
katakanlah secara urfi atau secara istilahi mengandung penyimpangan, maka dilarang. Pertanyaannya bagaimana jadinya kalau kemudian kita mendapati suatu istilah yang memang sudah bermasalah dari awalnya. Tidak bisa diislamisasi. Istilah ra'ina ini istilah dalam bahasa Arab yang lazim diucapkan oleh orang Arab. Secara bahasa tidak ada masalah. Tapi ketika secara urfi dia kemudian disimpangkan, maka jadi haram. Karena mengandung kemudian penghinaan kepada Nabi SAW. Jadi, nah ini yang kemudian dikatakan, anal kalimata idza asbaha laha madlulun istilahiyun ay haqiqah arfiyah khasa, bahwa suatu lafal kata Syekhun atau bin Holil, kalau kemudian ia memiliki makna istilah tertentu, yakni makna hakiki secara urfi, secara khusus, wasara listimaliha waqi'un, maka maka jadilah kemudian penggunaannya itu ada suatu fakta tertentu, realita manat hukum tertentu. Dalam hal ini makna syar'i menghukumi mana istilahnya, makna hakikah urfiyahnya tersebut. Kalau tadinya makna bahasanya kata Syekhun atau bin Holil tidak ada masalah. Ra'ina maknanya adalah isma'lana Rasulullah, tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian secara urfi disimpangkan jadinya bermasalah, secara hukum syara maka terlarang. Jadi kenapa? Fa'inlah kalimat ra'ina kalimatun arabiyatun bimakna intazarna. Jadi wahya nafsul makna kalimat unzurna. Atau dalam kitab tadi tafsir As-Sa'rawi atau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan isma'lana. Dalam kitab ini tafsir As-Sa'rawi. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah dengan artinya. Ini tidak ada masalah dengan artinya secara bahasa. Tapi karena dia kemudian disimpangkan mengandung istizaan kepada Nabi SAW, dilarang. Allah larang itu. Walakin al-Yahud, akan tetapi orang Yahudi yasta'miluna ra'ina fi ma'na sab wa syatam wa yashtagiluna malal muslimin laha fi nida'ir Rasulullah. Orang-orang Yahudi malah menggunakan lafaz ra'ina dalam konotasi merendahkan, menghina, dan mereka menyibukkan penggunaan istilah tersebut kaum muslimin itu penggunaan istilah tersebut di dalam mereka menggunakanlah istilah tersebut sama seperti kaum muslim menggunakan istilah tersebut tapi dengan maksudnya berbeda ketika memanggil Kanjeng Nabi SAW. Fayasta'milunaha hum fi nida'i Rasulullah kadzalika biqasdi sabi wa syatam, di mana mereka kemudian menggunakan istilah tersebut kepada Nabi SAW dalam rangka untuk merendahkan. Wal iyadzubillah. Fanazalatil ayatu bi alla yasta'milu bi alla yasta'mila al muslimuna hadhil kalimata li annaha asbahat istilahan ay haqiqatan urfiyatan khasatan bi madlulin jadidin wa asbahal hukm syar'i li mithli hadhil kalimat yusallitu ala al ma'na al istilahi wa laysa ala ma'na lughawi, di mana kemudian maka itulah ayat ini yang kemudian melarang kaum muslimin agar tidak menggunakan kata tersebut karena dia menjadi istilah yang punya makna tertentu, makna haqiqah urfiyah khasa dalam konotasi merendahkan Kanjeng Nabi SAW. Makanya ini merupakan suatu bentuk kejahatan mereka. Ini saja sebetulnya panjang penjelasannya. Nanti di lain waktu bisa kita lihat ya. Ini yang kemudian digambarkan oleh para ulama, mereka memang betul-betul istizaan. Maka Allah melarang kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menyerupai orang-orang kafir ini, orang Yahudi kafir ini dalam rangka dalam bentuk ucapan-ucapan mereka. Ya, meskipun awalnya bermakna isma'lana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tapi maknanya menjadi ru'unah, bebal dan koplok dalam bahasa Ibrani, itu. Dan Sa'ad bin Mu'adz itu tahu bahasa Ibrani, maka beliau marah itu. Nah, dalam perinciannya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ketika kemudian Allah perintahkan sesuatu, Allah gambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din
Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Jadi dan orang-orang Yahudi itu mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Jadi kalau misalnya mereka hari ini bisa mengubah fakta-fakta itu sendiri, realita-realita yang terjadi, mereka menuding katakanlah kaum muslimin, mujahidin, membunuh anak-anak dan sebagainya, itu justru kelakuan mereka. Waliyadzubillah. Ini mereka penjahat, teriak penjahat. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar, tapi kami tidak mau menaatinya. Kami dengar tapi kami melanggarnya. Ini kan bentuk kesombongan mereka. Jadi mereka lazim kemudian mengatakan sami'na wa asaina. Kalau kaum mukminin jelas sami'na wa ata'na. Mereka malah mengucapkan sami'na wa asaina. Ini bentuk ketakaburan, kekurang ajarannya mereka. Waliyadzubillah. Bahkan dalam hal ini mereka ketika mengucapkan lafal ra'ina, Allah gambarkan layang bi alsinatihi, mereka memutar-mutar lidahnya. Wa ta'nan fid din, dan mencela agama. Mereka kemudian merendahkan kanjeng Nabi SAW yang merupakan yang merupakan sumber umat manusia, mengambil petunjuk, meneladani beliau SAW dalam menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka malah tikam, maka Allah gambarkan wa ta'nan fid din. Padahal Allah sudah gambarkan, kalau kemudian mereka mengucapkan sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairul lakum. Jadi kalau kemudian mereka mengucapkan kalimat yang benar, itu lebih baik bagi mereka. Tapi tidak mereka lakukan. Ini yang kemudian Allah tegaskan. Allah melaknat mereka atas kejahatan lisan-lisan mereka ini. Waliyadzubillah. Jadi dalam hal ini ikhwatal kiram azalal wa iyyakum, bahkan di masa Nabi Muhammad SAW mereka pun juga pernah menuding Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai tukang sihir. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal ini gambarkan Allah bebaskan, Allah kemudian bersihkan Nabi Sulaiman itu dalam suratul Baqarah ayat yang ke-102 itu. Bagaimana Allah gambarkan, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Nah, ayat ini menggambarkan, jadi kata para ulama tafsir itu, Nabi Muhammad SAW pernah berdebat dengan orang Yahudi. Dan ketika mereka berdebat, mereka melontarkan tudingan, lihat itu Muhammad SAW mengatakan bahwa seorang Sulaiman, seorang Nabi, padahal ia adalah seorang tukang sihir. Ini ucapannya orang-orang Yahudi. Waliyadzubillah. Mereka menuding Nabi Sulaiman SAW itu merupakan tukang sihir. Allah kemudian bersihkan nama Nabi Sulaiman dari tudingan mereka. Allah tegaskan, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahudi telah mengikuti apa yang kemudian setan-setan itu bacakan pada masa Nabi Sulaiman. Dalam hal ini syaitan golongan jin yang kemudian mempraktikkan sihir itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru ya'limuna nasa sihra. Allah tegaskan, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman SAW tidaklah kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan itulah yang kemudian kafir. Syaitan itulah yang kemudian kafir. Yu'allimuna nasa sihra, mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman SAW tidaklah kufur. Karena mereka menyindir Nabi Muhammad SAW itu, mereka memfitnah Nabi Sulaiman berbuat kekufuran dengan praktikan sihir. Tukang sihir, bukan seorang Nabi. Dan ini Allah bersihkan. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, ini yang kemudian diutarakan oleh Syekhuna Atha bin Khalil sebagai bentuk dalam kitab tafsirnya, sebagai bentuk majaz mursal. Jadi kalimat kiasan. Yang disebutkan adalah wa ma kafara, yang dimaksudkan adalah tidaklah kemudian Nabi Sulaiman SAW itu mempelajari dan mempraktikkan sihir. Ini artinya yang namanya kekufuran itu adalah akibat dari praktik sihir. Praktik sihir itu menjadi sebab bagi kekufuran itu sendiri. Di sini Allah sebutkan adalah akibatnya, yang di kekufuran yang Allah maksudkan adalah katakanlah
perbuatan sihirnya yang menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran itu sendiri. Makanya Syekhuna Atta bin Halim mendefinisikan sihir itu la yatimu as-sihru ila bitilawati kalami kufrin. Tidak sempurna sihir melainkan dengan pembacaan mantra-mantra kufur, kalimat-kalimat kufur, wal iyadzubillah. Nah, tidak lepas, nah bahkan begini di masa dahulu kala itu ketika Nabi Musa mengajak mereka berperang, berjihad itu, mereka malah kemudian mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kemudian kalian berkata, wahai Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Tadi yang kemudian Allah gambarkan apa mereka tidak mau beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi yang terjelas sama ya. Nah, tapi bahkan begini, di antara kejahatan mereka, bahkan mereka pun juga mengatakan ketika kemudian mereka hendak memasuki Baitul Maqdis itu, jadi ketika mereka hendak memasuki Baitul Maqdis, Allah perintahkan mereka mengucapkan kalimat. Jadi sambil bersujud, sambil tunduk dan patuh, lalu ucapkan khitah. Mereka malah kemudian mengolok-olok kalimat khitah ini. Karena Allah gambarkan di sini wa idz qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis. Jadi dahulu Yahudi Bani Israel, Allah kemudian izinkan mereka memasuki Baitul Maqdis, tanah yang kemudian Allah berkahi subur, dan makanlah hasil buminya, fakulu minha haitsu syi'tum ragadah. Wa dukhulul baba sujada wa dukhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Tapi dalam hal ini Allah memberikan syarat, yakni masuklah kalian pintunya dengan cara tunduk dan patuh, sujud, ya maksudnya tunduk dan patuh dengan penuh ketawaduan. Masuk dengan penuh ketawaduan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan mereka mengucapkan hittah. Hittah itu maknanya apa? Bebaskan kami kemudian dari dosa. Naghfir lakum. Kemudian yang dalam hal ini Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosanya. Naghfir lakum khatayakum. Kami kata Allah akan mengampuni kalian, mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan kenikmatan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Bayangkan segitunya mereka sudah diberikan kenikmatan, memasuki Baitul Maqdis, menikmati hasil buminya di sana. Allah perintahkan dengan perintah yang sebetulnya ini sangat mudah. Mereka tidak perlu bersusah payah katakanlah menaklukkan Baitul Maqdis dari orang-orang kafir di masa itu misalnya. Seperti apa yang kemudian terjadi kepada kaum muslimin. Kaum muslim menaklukkan Baitul Maqdis dan menerima dari orang-orang dari orang-orang Nasrani itu sendiri, kan begitu. Jelas ada upaya. Bayangkan mereka, Allah persilahkan masuk ke dalam persilahkan masuk ke Baitul Maqdis itu, ke negeri, yakni ke Baitul Maqdis, dengan syarat yang mudah, tunduk dan patuh, ucapkan lafal hittah. Apa kemudian terjadi? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا. Mereka malah kemudian mengubah kalimat itu ghairal ladzi qila lahum, berbeda dengan kalimat yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka ucapkan. Ini bentuk kejahatan mereka. Mereka malah mengganti ucapan perintah itu sebagai bentuk olok-olokan. Maka mereka malah mengatakan habbatun fis sa'irah. Mereka malah mengatakan habbah. Habbah itu biji gandum. Habbatun fis sa'irah, ini biji gandum. Mereka Allah perintahkan hittah, sikap kemudian tidak adabnya mereka adalah mereka malah mengucapkan lafal habbatun fis sa'irah. Ini merupakan bentuk kibar, tekad takaburan mereka. Mereka Allah gambarkan, mereka mengganti kalimat tersebut. Sebab itu Allah tegaskan, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, yakni siksaan atas sebab kefasikan mereka, kedurhakaan mereka.
pada prinsipnya merupakan bentuk hukuman. Dan terakhir bagaimana kemudian mereka, ini ada banyak ya, tapi bagaimana kemudian mereka bahkan dahulu di masa Nabi Musa SAW itu, jadi orang-orang Yahudi ini ketika diizinkan oleh Allah ya, dan ini dahulu kala ya, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, ini dahulu kala ketika kemudian Allah izinkan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Ini dahulu kala Allah izinkan kemudian mereka masuk ke Baitul Maqdis dengan cara mudah, mereka malah kemudian takabur. Dan ketika kemudian Nabi Musa mengajak mereka berperang itu, membela agama Allah, melawan kezaliman, mereka malah kemudian mengatakan ya qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki negeri tersebut selama-lamanya selagi mereka, yakni penguasa yang zalim di masa itu, kaum yang zalim di masa itu ada di dalamnya. Mereka malah kemudian berkata, karena itu fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kemudian engkau dan Rabbmu berdua berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Bayangkan, mereka malah kemudian ketika diajak berperang berjihad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah kemudian mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, kami berperang kalian berdua, kami di sini santai duduk-duduk saja. Dan ini menariknya adalah para sahabat Ansor ketika di dalam perang Badar Al-Kubra. Jadi Kanjeng Nabi SAW kan kemudian secara ini memikirkan kesiapan para sahabat menghadapi 1.000 lebih 1.000 kaum kafir Quraisy, jumlah mereka 305. Di dalam kitabnya Syekhuna Al-Alamah Al-Imam Taqi Al-Albani kan digambarkan tuh dalam pembahasan dalam kitab Ad-Daulah Al-Islamnya itu, ketika menggambarkan bagaimana ucapan kaum Ansar, mereka mengatakan kami tidak akan mengatakan sama seperti perkataan Nabi Musa, perkataan orang Yahudi kepada Nabi Musa ketika mereka mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka yang kami katakan adalah fadhhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'aka. Pergilah wa nahnu ma'akuma. Jadi dalam hal ini, pergilah engkau dengan Rabbmu dan kami bersama dengan Allah dan Rasulnya berperang. Itu orang-orang Ansar, kaum muslimin, itu luar biasa. Orang Yahudi baris dahulu itu sikap tidak adabnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengucapkan anta wa rabbuka faqatila fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Silahkan perang berdua, kami di sini duduk-duduk saja, tidak mau perang. Makanya Allah menggambarkan di sini perkataan Nabi Musa, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bahkan sampai-sampai terakhir Nabi Musa SAW berdoa, ya Rabbku, aku tidak menguasai diriku melainkan diriku dan juga saudaraku Nabi Harun alaihi wassalam. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka jauhkan, pisahkan kami dengan orang fasik ini. Nabi Musa sampai mensifati mereka sebagai orang yang durhaka. Dan Nabi Musa SAW sudah kata berkali-kali mengingatkan mereka. Dan kita mendapati kaum ini dengan sifat kedurhakaannya berani berkata seperti dengan perkataan-perkataan rendah semacam itu. Sampai-sampai Nabi Musa pun juga berpaling dari mereka. Nabi Musa menyifati mereka orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik. Nah, apa hukumannya? Nah, ini Allah gambarkan. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Katakan maka Musa itu kemudian kalau berfirman, jika demikian adanya maka sesungguhnya ia diharamkan atas mereka, negeri tersebut diharamkan atas mereka selama 40 tahun lamanya, yatihuna fil ardi, mereka akan kemudian berputar-putar di muka bumi di padang tih itu fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Ini merupakan bentuk hukuman Allah atas mereka, maka mereka kemudian
akan menjadi bingung teh. Apa mereka akan kemudian selama 40 tahun di muka bumi itu di Bukit Tih itu ya. Jadi dari sini di dalam surat Al-Azim digambarkan sama dzakarhum ta'ala bi ni'mati 'alaihim wa hum fit tih limam imtanamu min dukhuli madinatul jabbarin wa qital wa qalu li Musa idhaban ta'rubukal qatila. Nah ini yang kemudian Allah hukum kemudian mereka selama 40 tahun tidak bisa memasuki negerinya para Jabarin tersebut ya, karena tak mau berperang itu. Maka mereka mereka akan terlunta-lunta lah selama 40 tahun itu di muka bumi dan itu terjadi. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita mendapati hari ini bahkan di abad bagaimana kemudian sebelum mereka menduduki bumi Al-Quds Palestina dan kita mendapati bagaimana kemudian mereka punya riwayat dahulu kala itu mereka tidak mau berperang dan merendahkan Allah Rasulnya. Allah hinakan mereka terlalu dari muka bumi. Nah ini kan suatu bentuk pelajaran dari Al-Quranul Karim. Ini Allah bisawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.